Baik, perkenalkan nama saya Kosma Supardi, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mata kuliah agama. Nah, untuk pertanyaannya itu ada 4. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu kita disuruh untuk sebutkan semua kitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, untuk seluruh kitab yang ada di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ada 66 kitab, yaitu untuk kitab yang Perjanjian Lama itu ada 39, dan kitab Perjanjian Baru yaitu ada 27 kitab. Nah, untuk Perjanjian Lama yaitu yang pertama yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel, Hosea, Amos, Obadiah, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Yefanya, Hagai, Zakaria, Malachi. Itu adalah nama kitab yang ada di Perjanjian Lama, itu ada 39 kitab. Sedangkan kitab Perjanjian Baru itu ada 27 kitab. Itu yang pertama kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas, Wahyu. Itu adalah nama Alkitab yang ada di Perjanjian Baru. Untuk semua seluruh Alkitabnya itu ada 66 Alkitab. Untuk yang pertanyaan yang kedua, di sini kita disuruh sebutkan pada bab dan pasal berapa serta pada kitab yang mana bahwa setelah kematian akan ada kehidupan lagi di akhirat. Nah, untuk di kitab itu terjadi pada yaitu pertama itu bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Alkitab menyatakan bahwa setelah kematian roh dan jiwa orang-orang percaya dibawa ke surga. Nah, karena dosa mereka telah diampuni, karena mereka sudah menerima Kristus sebagai juru selamat, yaitu ada di kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18, berbunyi seperti ayat 16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di ayat yang ke-17 yaitu sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Itu ayat yang ke-17. Sedangkan ayat ke-18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan di ayat yang ke-36 berbunyi seperti, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, itu jawaban yang untuk nomor 2. Lanjut untuk pertanyaan yang ketiga, ceritakan tentang surga dan neraka yang ada pada Alkitab. Nah, menurut Alkitab ini adalah surga adalah tempat Tuhan bersemayam, yaitu boleh dilihat di kitab Mazmur pasal 2 ayat 4, yaitu berbunyi seperti, dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Dan di pasal 11 ayat 4 yaitu berbunyi seperti, Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Surga juga merupakan tempat yang disediakan Yesus Kristus bagi pengikutnya, yaitu bisa dilihat di kitab Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4.
ayat 14 pasal 1 sampai 4 itu berbunyi seperti, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan yang keempat, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Di situ adalah penjelasan tentang itu surga. Nah, sedangkan neraka ini merupakan tempat yang disediakan Tuhan bagi setan dan pengikutnya. Itu bisa dilihat di kitab Matius pasal 3 ayat 12. Ayat 12 berbunyi seperti, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengiringnya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lubung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, bisa juga dilihat di Matius pasal 25 ayat 41. Pasal 25 ayat 41. Yaitu berbunyi, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, itu adalah penjelasan dari neraka menurut Alkitab. Surga juga menggambarkan sebagai tempat tinggal Yesus dan tempat yang indah. Semua orang percaya, di mana kita benar-benar menjadi seperti Kristus dan menikmati kehadiran Allah. Nah, sedangkan neraka ini merupakan tempat pembalasan untuk keadilan dengan cara membayar semua hukuman yang sudah pantas kita terima. Baik, hanya itu yang dari saya. Sekian dan terima kasih.